klik tombol subscribe ya. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Man sobaro zofiro. Barang siapa yang sabar menonton video ini hingga akhir maka beruntunglah ia. Sebelum memurnikan emas menjadi 99,9%, kadar emas harus diturunkan menjadi 22% untuk maksimalnya dan minimalnya 20%. Jika mendapati kasus rata-rata emas 70% dengan berat 150 gram, maka dapat diperkirakan 100 gram emas 99%, jadi 100 gram kadar 99% untuk menjadikan 22%, maka ditambahkan 300 perak basah. Jika 150 gram emas 70%, maka perak yang ditambahkan 250 gram. Nah, di sini menggunakan mangkuk khusus ya, mangkuk batu, mangkuk khusus untuk lebur emas. Alat lebur ini made in Hong Kong dan menggunakan gas 15,1 kg berwarna biru ya. Dalam proses ini disarankan berhati-hati, jangan terlalu dekat dan jauhkan anak-anak dari proses peleburan. Proses peleburan ini hanya bisa dilakukan kepada orang yang profesional. Nah, aku kena percikan, peraknya melompat ke baju, tapi nggak kesorot sayangnya. Ya udah nggak apa-apa. Oke, jangan lupa perhatiin terus proses peleburannya. Lihat apakah dia tetap lebur atau gimana gitu ya. Oh, di sini ada ember stainless yang berisikan air biasa ini ya, air putih biasa gitu, enggak air aqua mineral atau Indodes gitu ya, enggak. Oh ya, ini kenapa dikasihkan es batu supaya emasnya itu tetap cepat keras, dia cepat berbentuk gitu. Nah, di sini lihat lagi proses peleburannya. Jika masih ada perak-perak basah itu melengket di batu-batu, ya diaduk gitu, diaduk menggunakan pengaduk besi. Dan tetap diperhatiin. Nah, ini dia pengaduk besi, karena masih ada lengket-lengket sisa-sisa di batu-batunya itu, di dinding-dinding batu. Jika sudah lebur semua, nah dekatkanlah tadi ember yang berisikan air, ember stainless yang berisikan air dan es batu. Nah, itu diaduk, diputer gitu, supaya jika dimasukkan emas dia tetap prosesnya itu seperti sarang gitu, sarang semut. Nah, pas memasukkan emasnya juga apinya itu tetap ada di batu ya, di emasnya itu, supaya nggak keras gitu, tetap mencair. Nah, karena emas ini cepat dia kerasnya. Dan ini harus berhati-hati ya, karena di sini mau juga kena percikan airnya itu atau apinya itu bisa tiba-tiba nyembur gitu. Pokoknya ini was-was sekali lah, hati-hati dilakukan orang profesional. Tetap diperhatiin, jangan sepele. Itu langsung dicabut ya gasnya supaya nggak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, inilah bentuk dari selesainya leburan itu tadi. Oke, batunya masih merah itu. Panas itu loh. Nah, ini dia seperti sarang semut ini ya kan. Coba lihat, diperhatiin ini. Ini kadarnya sudah menjadi 22%. Ini sudah 22% ini ya, atau sekitar 20 atau 22% gitu. Nah, lihat ini keras. Oke, kita akan lanjut proses memurnikan. Sediakan gelas kimia, air keras, selang, dan ember berisi air biasa. Kalau mau air aqua pun juga nggak apa-apa sih. Yang penting air putih. Emas yang sudah dilebur ke dalam, masukkan ke dalam gelas kimia, masukkan air keras. Untuk takarannya ya cukup terendam aja lah emasnya itu. Nah, di sini jika masih berwarna hijau, itu masih ada kandungan peraknya dan atau tembaga gitu. Nah, gunanya selang ini supaya asap atau udara, ya asap lah ya dibilang, itu larinya itu ke air, nggak sampai
ke udara dekat sekitar kita itu. Karena kalau seandainya tercium asapnya itu tuh sangat pedih loh, itu sakit kepala itu, pusing gitu, namanya air keras ya, pusing, pening, wih baunya itu menyengat kali. Dan itu masih ada ya kandungan peraknya, kandungan perak sama tembaganya itu. Nah ini adalah setelah selesai, warna airnya pun juga warna putih jernih, itu menandakan perak atau tembaganya sudah habis diapakan sama air keras tadi. Nah ini dimasukkan ke dalam baskom yang tebal ya, nggak tipis ini tebal ini. Nah ini emas yang sudah dimurnikan, ini kadarnya ini 99,9%. Seperti inilah bentuknya. Nah setelah ini itu baru dilebur lagi, baru dicetak dong. Kasih cap deh, terima kasih.